Maung, 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 maung. Satu C, satu, satu C, C, satu C, bersatu, C, satu, satu dan tiga C, satu C, C, satu dua tiga C. Terus, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga kedua istri saya, Hajah Dea Mardianti SHMH dan juga Hajah Rizka Junita SHMKN beserta putri-putri saya, juga putra saya yang saat ini hadir di sini. Semoga Allah meluhurkan wibawa derajatnya di pandangan manusia baik pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang paling saya muliakan, ayah saya Haji Raden Saifullah bin Raden Cosudanco, juga ibunda saya Hajah Ia Maryam binti Raden Niki bin Imsari, dan juga para guru-guru saya yang hadir dari mulai mendidik saya dari tingkat awal sampai perguruan tinggi. Juga rekan-rekan saya di sekolah, mau itu di tingkat dasar, baik pun di S1, S2, di Magister Hukum. Alhamdulillah sebagian hadir juga di sini, terutama rekan-rekan saya seangkatan di Magister Hukum Universitas Galuh. Dan juga rekan-rekan saya di Magister Administrasi Negara. Kebetulan saya juga mengambil sekolah S2 di Administrasi Negara di STIA. Hanya kami belum masuk, baru sudah menjadi resmi menjadi mahasiswa. Dan juga para pengagung Salako atau Salacau Tungurahayu, para ketua majelis tinggi, para pati, para mahapati, para adipati, para senapati, para narpati, para tumenggung, para demang, berikut para pengagung yang lainnya. Yang saya hormati dan yang saya banggakan atas kerjasama daripada pengagung Cagar Budaya Salacau Tungurahayu, semua ini bisa terlaksana dengan baik. Baik pun itu para adipati yang ada di Pulau Jawa, baik pun yang ada di luar negeri. Terutama hari ini yang saya sampaikan kebanggaan, kehormatan para datu-datu yang ada di Kuala Lumpur. Begitu juga rekan-rekan saya, keluarga saya yang ada di Den Haag, baik pun yang ada di Amerika, baik pun yang ada di Timur Tengah, baik pun di Rusia, baik pun di negara-negara lain yang pada saat ini semuanya menyaksikan prosesi acara ini. Salam sejahtera bagi semuanya. Semoga kedamaian, kesejahteraan dilimpah curahkan kepada semua yang ada di luar wilayah ini, terutama yang ada di luar negeri. Saudara-saudara, juga saya banggakan, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintahan negara Republik Indonesia bahwa di tahun ini saya dipercaya dengan pengajuan yang sudah di ACC, sehingga kami mendapatkan beberapa SK Menkumham. Di antaranya Lembaga Dharma Siliwangi Nusantara yang berkantor di Jalan Wijaya nomor 11 Kebayoran Baru Jakarta, dan juga Lembaga Tritunggal Sakti. Itu juga alhamdulillah SK Menkumhamnya sudah diterima. Dan juga Laupum, yang saya Laupum bersama Dr. Dadang SHMH, yang saya banggakan beliau itu hadir dari Surabaya sebagai rekan saya dalam advokasi hukum. Dan juga alhamdulillah saya juga mendapatkan sertifikasi
berikut advokasi hukum dan tata negara. Alhamdulillah, saya juga ucapkan Kementerian bagian merek Dirjen Permerekan di Kemenkumham. Alhamdulillah juga logo mahkota Cagar Budaya Salacau Tunggu Rahayu sudah mendapatkan hak paten. Itu juga menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi saya atas izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Juga tamu yang paling khusus diantaranya para satria-satria yang saat ini mau bertandang di kancah perpolitikan dari berbagai partai, dari berbagai perwakilan. Ada di partai-partai tentu bapak-bapak semua yang hadir di sini, ada yang calon anggota DPR RI dari PKB, dari PDIP, juga dari dari partai-partai yang lain, terutama Partai Umat juga ada, juga calon anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten dari berbagai partai, ada yang di kota, ada yang di Cirebon, ada yang di Sumedang. Jadi para pengagung Salacau turut serta berkontribusi dalam rangka turut serta ikut kontestasi politik di negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah melimpah curahkan dan mengabulkan segala hajat dan niat perjuangan para satria-satria yang saat ini sedang mau masuk ke medan perang untuk pertarungan di kancah politik lokal maupun tingkat nasional. Tetapi dalam hal ini tentu ada banyak pertanyaan, kenapa di Salacau ini banyak logo partai politik yang mengucapkan selamat, baik pun organisasi-organisasi. Saya akan jelaskan bahwa Salacau itu adalah lembaga cagar budaya yang sifatnya independen. Dan kami di sini menjunjung tinggi keanekaragaman budaya dan menghormati berbagai kultur, tujuan ataupun budaya masing-masing berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda bangsa, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda suku, berbeda-beda organisasi, berbeda-beda jalan partai politik, berbeda-beda dalam kehidupan berusaha ataupun bertani. Salacau adalah rumah bersama. Dan saya hanya meminta kepada para satria yang saat ini mempersiapkan untuk menjadi calon legislatif, baik pun itu di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, baik pun di tingkat pusat, saya minta ketika nanti di dalam perjuangan, junjung tinggi martabat kehormatan, jangan menghalalkan segala cara. Tunjukkan kepiawaian dalam mengelola langkah-langkah strategi politik. Tidak boleh memburukan atau bikin pencemaran lawan-lawan politik dengan hal-hal yang tidak baik. Jadilah satria yang nyatria. Tunjukkan bahwa diri masing-masing itu layak untuk menjadi pemimpin dan layak untuk dipilih. Jangan ada politik pembusukan. Kalau politik identitas bagi saya setuju. Saya sebagai ahli hukum tata negara yang mendapat sertifikasi hukum, advokasi hukum tata negara, saya mengkaji apa itu politik identitas. Setiap manusia itu memiliki identitas. Minimal KTP itu adalah identitas. Minimal kedua adalah pendidikan, itu juga identitas. Terus juga tentang bahasa, itu juga identitas. Identitas misalkan warga Jawa, bahasa Jawa, itulah identitasnya.
Identitas S1 dia ngambil hukum, oh berarti identitasnya SH. Bidang ekonomi identitasnya sarjana ekonomi. Terus identitas agama, oh ini orang Islam, ini Nasrani, ini Katolik, itu adalah identitas. Yang saya minta jangan sampai melakukan politik pembusukan. Itu saja. Tapi tunjukkan satria-satria yang nyatria, yang mampu mengolah, menunjukkan kelayakan bahwa masyarakatku pantas untuk memilih saya. Seperti itu. Setiap calon satria harus memiliki jiwa-jiwa yang satria, yang melakukan dedikasi dalam rangka melakukan langkah-langkah politik. Saya pada saat ini mungkin akan lebih banyak membicarakan terkait berpolitik. Bukan berarti saya menuruh A, B, tapi yang saya inginkan, karena tahun ini adalah persiapan politik yang betul-betul sedang terjadi goncang di negara Indonesia. Satu sama lain tidak bisa saling percaya, satu sama lain mencurigai, itu yang terjadi saat ini. Hingga masyarakat bingung kepada siapa harus berlindung. Kadang pro ke sini, oh ini kubunya partai ini, kubunya caleg ini, kubunya caleg ini. Akhirnya banyak wilayah-wilayah yang tidak memiliki kedamaian. Jadi saya tegaskan bahwa Salacau adalah rumah kebinekaan. Siapapun orang yang bertarung dengan latar belakang partai apapun, silakan. Bagi saya sebagai ketua cagar budaya dan atas nama institusi mempersilahkan, bertarunglah dengan baik. Hanya satu, jangan melakukan politik pembusukan dengan sesama rekan. Mau itu rekan sedapil, rekan separtai, dan juga rekan sekabupaten maupun se-Indonesia. Itu yang saya minta. Jadi lakukanlah diplomasi politik. Kebetulan saya ini S1 saya ini ngambil al-ahwalusahsiyah. Jadi hukum siasah. Jadi mengerti siasah-siasah yang bardatun warodun gopur itu seperti apa. Politik-politik yang harus dilakukan yang akan membawa kedamaian, perdamaian itu harus seperti apa. Dan di dalam Al-Quran pun Allah mencontohkan. Berpolitik itu sudah diajarkan contoh ke Nabi Idris alaihissalam. Di sini banyak tokoh alim ulama. Tentu akan mengetahui sejarah Nabi Idris alaihissalam. Ketika beliau ingin tahu surga dan setelah di surga tidak mau kembali. Mungkin ini kalau dijabarkan akan luas. Dan di dalam berpolitik, di dalam siasah, di dalam ilmu akademik itu pun ada ilmu siasah. Di dalam Al-Quran pun contoh paling mudah cari tahu sejarah Nabi Idris itu dalam melakukan siasah itu terhadap malaikat. Apalagi kita terhadap manusia-manusia. Masih banyak langkah-langkah strategi yang lebih baik untuk dikembangkan dan untuk ditunjukkan kepada semuanya. Kedua, ketika pada saatnya nanti di dalam pertarungan politik, saya minta yang kalah baik pun yang menang, mari kita kembali ke Salacau. Yang menang, ulah nepak dada bali sombong bedegong adigung adiguna. Sabab itu ujian pertama anu bakal nepikeun ka surga jeung neraka. Nu eleh ulah cerik balilihan bahwa kekalahan adalah kesuksesan yang tertunda. Ayo datang ke Salacau, urang evaluasi. Kenapa di dalam bertarung bisa kalah? Yang menang ayo datang ke Salacau lagi, kembali ke rumah, kita melakukan syukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saat memimpin nanti tidak masuk ke jalan kedoliman yang membawa kemadaratan dunia maupun di akhirat. Sejarah mencatat hari ini banyak pejabat-pejabat yang berakhir di teralis besi.
saja sudah kelihatan, apalagi nanti di akhirat. Karena ad-dunya mir'atun akhirat, bahwa dunia itu cerminan daripada akhirat. Beda dengan pahlawan terdahulu yang dulu-dulu di penjara dulu baru jadi pejabat. Saat ini jadi pejabat dulu baru masuk penjara. Itu karena gegabah, salah langkah dalam melakukan tatanan strategi politik dan kebijakan. Dan saya juga bahwa di dalam Al-Quran itu saya menemukan 3 ayat di dalam 3 surah yang memerintahkan manusia seutuhnya. Dari mulai awal adanya dunia sampai akhir dunia, Allah memerintahkan 3 ayat di dalam 3 surah yang maknanya sama. Di antaranya 1 ayat akan saya jelaskan dari surah Al-Maidah ayat 5-8. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai jalma-jalma yang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan pemimpin yang memiliki kekuasaan saat ini. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat, maka pelajarilah perintah Allah. 3 ayat ada di dalam 3 surah di dalam Al-Quran. Dan 1 ayat saya katakan di surah Al-Maidah ayat 59. Yang lainnya silahkan, itu menjadi PR. Agar berpikir, kalau saya semua yang bicara nanti ke rumah tidak berpikir. Akhirnya karena tidak mau mikir, lahirlah kebodohan. Maka di dalam surat itu pun saya hanya baca separuh. Itu juga untuk berpikir. Karena ayat tersebut dari dahulu sampai sekarang menjadi perdebatan. Menurut ini pemimpin yang harus diikuti ini versi zaman sana Abu Bakar. Ini Utsman, ini Ali. Maka lahirlah Sunni. Akhirnya Abu Bakar baipun, Umar baipun, Ali pun mati dibunuh. Bukan oleh musuhnya, tapi dengan kolega yang hanya salah pendapat, yang perebut kebenaran. Jadi saya sebagai ahli hukum tata negara yang belajar dari ahli hukum tata negara, saya magister hukum tata negara, mempelajari berbagai macam referensi terkait ayat tersebut. Tapi ayat tersebut menunjukkan, menurut saya, menunjukkan terhadap institusi, tidak menunjukkan terhadap personal. Karena di dalam ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tidak ada tambahan wa ulil amri presiden, wa ulil amri hilafah, wa ulil amri raja, wa ulil amri bupati, gubernur, atau misalkan wa ulil amri Pak Jokowi, wa ulil amri Muhammad SAW, wa ulil amri Trump. Tidak ada. Ayat tersebut menunjukkan terhadap institusi. Artinya ketika bicara institusi, siapapun orangnya yang menjadi presiden itulah adalah pemimpin kita. Tetapi di dalam institusi itu orangnya berganti-ganti. Misalkan Presiden Republik Indonesia dari zaman Insinyur Soekarno sampai hari ini tidak berubah. Namanya institusinya Presiden Republik Indonesia. Siapakah yang berubah? Seorang presiden. Ada Bung Karno, ada Pak Harto, ada B.J. Habibie, ada Abdurrahman Wahid, ada Ibu Megawati, ada Pak Susilo Bambang Yudhoyono, ada juga Pak Hadi Joko Widodo saat ini. Seorang presidennya berubah-ubah, hanya dipilih 5 tahun sekali. Tapi Al-Quran yang saya pelajari dengan dikolaborasikan dengan hukum tata negara secara praktisi akademisi menunjukkan bahwa ayat tersebut terhadap institusinya, bukan terhadap personal orangnya. Jadi yang harus ditaati itu adalah institusi. Bahwa salah jauh saya tegaskan,
salacau paksunnya terhadap institusi. Siapapun yang menjadi pemimpin di negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa saya tegaskan, cagar budaya salacau akan patsun